Masalah bertubi-tubi semakin tumpang tindih pada kehidupan Alvin Faiz beberapa waktu terakhir. Pasca resmi bercerai dengan Larissa Chow, kemudian menikah dengan Hendy Rahman 14 Agustus 2021 lalu, tudingan foya-foya dan penyalahgunaan dana yayasan menyasar padanya. Alvin pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra. Desakan publik untuk buktikan kebenaran melalui audit keuangan juga makin mengemuka. Dan ternyata ada kasus lain yang menyeret nama putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham tersebut. Ya, kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan hukum kepada Umi Rania, istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham. Umi Rania pun juga mengaku kaget saat mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani sidang terkait merek dagang bisnis Madu Azikra. Apa yang sedang terjadi? Benarkah ada sengketa merek dagang usaha madu antara Alvin dan sang ibu tiri? Banyak orang yang diliputi keingintahuan seperti apa tiga istri almarhum Ustadz Arifin Ilham menjalani kehidupan usai sang suami telah tiada. Tersiar kabar, Umi Rania sendiri saat ini sudah tidak lagi menetap di Kompleks Yayasan Azikra Sentul Bogor, Jawa Barat. Umi Rania sendiri baru saja pulang dari Yaman. Benarkah semua ini menjadi pertanda bahwa ada ketidakharmonisan antara istri almarhum? Mundurnya Alvin Faiz sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra juga terdengar di telinga Umi Rania. Secara gamblang, Umi Rania menganggap permasalahan yang dihadapi Alvin merupakan sebuah teguran di usianya yang masih sangat muda. Bahkan, Umi Rania juga menceritakan bagaimana dirinya sempat memberikan nasihat kepada Alvin ketika anak sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham itu pernikahannya diambang perceraian. Lantas, seperti apa tanggapan Alvin atas nasihat Umi Rania? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik gegernya pemberitaan tentang Alvin Faiz dengan masalah yang bertubi-tubi terkait pernikahan kedua hingga tudingan foya-foya dan dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Azikra, ternyata ada masalah lain yang juga menyeret nama Alvin Faiz. Terungkap bahwa Yayasan Azikra menggugat istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, yakni Umi Rania Bawazir. Layangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempermasalahkan polemik merek madu yang diperdagangkan sejak zaman almarhum Ustadz Arifin Ilham masih ada. Mengaku kaget lantaran tidak diberitahu sama sekali, benarkah sejatinya terjadi sengketa demi perebutan pundi harta? Kami juga kaget karena ada gugatan. Ketika kami cek, ternyata yang menggugat itu adalah yayasan. Sedangkan itu adalah masalahnya masalah haki, merek, mungkin pribadi ya. Karena usaha masing-masing ahli waris ingin diklaim. Nah, cuman kita lagi pelajari. Yang di sini ini sebenarnya yang sudah dari 2013. Yang dipakai almarhum dari 2013. Ketika almarhum wafat, maka tidak diteruskan, maka dibuat produk sendiri, merek sendiri. Nah, sehingga terjadilah dua merek di lapangan, tapi yang satu saya belum tahu apakah sudah resmi atau belum. Karena kan baru nih prosesnya. Di Dirjen Hakinya apakah sudah terdaftar, sudah diterima atau belum, saya belum tahu. Menyayangkan nggak Bang Nasmi ketika ada gagasan Alvin yang ingin membuat sesuatu yang baru? Ya sangat menyayangkan, tapi kan kita sebatas komunikasi, nasihat sudah. Tapi itu kan ada di hak mereka.
apapun yang mereka putuskan tanpa musyawarah ke kita, ya silakan saja. Komunikasi dengan Alvin sendiri seperti apa? Baik-baik saja sebenarnya. Apalagi kalau di depan saya baik-baik saja. Tapi kalau di belakang kan saya nggak bisa ngelihat. Dalam pembuatan produk barunya, seorang Alvin juga menyampaikan atau mungkin secara diam-diam? Memutuskan sendiri. Oh, memutuskan sendiri. Memutuskan sendiri, tiba-tiba saya tidak mau kerjasama. Kami mau melanjutkan produk sendiri, usaha sendiri, merek sendiri. Terkuak, sidang polemik merek madu sudah berjalan sebanyak 3 kali. Padahal, di lain sisi, Umi Rania terus mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan. Meskipun telah berupaya selesaikan melalui musyawarah, apa daya, justru jalur hukumlah yang ditempuh. Nggak salah ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Udah proses sidang yang pertama, sidang yang kedua. Nah ini sidang yang ketiga. Nah, kita tahu dari media, laporan dari orang juga lagi. Jadi tidak ada surat pemberitahuan ke kita. Memang ini pengadilan niaga. Nah, kita dapat, nah, ternyata ini sidang ketiga. Maka kita penuhi panggilan itu. Ya kecewa ya pasti kecewa. Kenapa? Ini kan jadi efeknya jadi besar. Jadi terkesan kok ini keluarga jadi saling membawa ke ranah hukum. Sedangkan bisa dibicarakan. Dan kalau di depan kayaknya baik-baik saja. Satu persatu masalah terkuak sejak kepergian almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lantas, seperti apa hubungan istri-istri almarhum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin bisa memberikan tayangan yang bukan cuma menghibur, tapi juga informatif dan juga bermanfaat. Dan pokoknya doa terbaik buat kalian. All the best. Terlepas dari adanya gugatan hukum yang dilayangkan Alvin Faiz mewakili Yayasan Az-Zikra, sosok tergugat Umi Rania juga tidak lepas dari sorotan publik. Sejak Ustadz Arifin Ilham tiada, publik pun bertanya-tanya. Rasa penasaran masyarakat terus mengikuti kehidupannya setiap hari. Tentu, yang menjadi keingintahuan masyarakat seperti apa kehidupan ketiga istri almarhum usai dirinya telah tiada. Benarkah sejak kepergian sang suami, Umi Rania Bawazir tidak akur dengan istri-istri almarhum yang lainnya? Kalau Umi pribadi sih baik-baik aja, alhamdulillah ya, berjalan normal seperti biasa. Dan langkah yang Umi ambil ketika almarhum wafat adalah Umi mendatangi, gitu kan, terus belajar ilmu dengan para ustazah, ustadz, kiai, habaib gitu kan. Supaya apa? Supaya yang namanya juga wanita ditinggal sama suami, orang yang dicintai kan ya. Supaya kalbunya ini terisi kembali dengan kata-kata hikmah, air-air surga yang indah. Jadi kan kuat, kembali lagi kepada Allah gitu kan. Itu aja sih. Kalau Umi pribadi dan anak-anak, alhamdulillah normal, bahagia. Umi pribadi sih merasa baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa ya. Nah kalau untuk pribadi yang istri pertama dan istri ketiga, Allah a'lam. Buka-bukaan Umi Rania pun menjawab rasa penasaran publik. Ternyata, Umi Rania kini fokus menjalani hidup di negeri Yaman. Ia sudah tak lagi jalani keseharian di Komplek Az-Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tentu, kehidupan berbeda juga dirasakan oleh istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham itu. Hidupi keseharian dengan berjualan madu sekaligus menulis buku. Umi mengatakan seluruh perjalanan hidup sang suami tercantum di dalam buku hasil karyanya.
Benarkah di dalam buku tersebut juga tercantum kebenaran terkait polemik sengketa madu yang tengah dihadapinya? Urusan pribadi Umi lebih baik jangan dipublik, biar Umi sama Om aja yang tahu. Yang pasti doain aja agar Azikra lebih baik lagi, agar keluarga almarhum ini menjadi lebih baik lagi. Anak-anaknya semuanya menjadi penerus. Baru pulang dari Tarim Yaman ya. Banyak keberkahan di negeri Yaman itu, Masya Allah. Sebentar lagi buku Umi akan jadi, sebentar lagi doain. Nanti baca deh bukunya. Umi sih tidak apa ya, kalau urusan waris, urusan yayasan, urusan apapun yang memang itu ngarahnya kepada apa ya, yang buat nanti jadi kisruh keruh apapun itu, Umi sih nggak mau terlibat terlalu gimana, enggak. Intinya kalau masalah rezeki, kalau Allah sudah kasih rezeki, pasti rezeki itu nggak akan kemana. Udah gitu aja. Kalau memang Umu tidak di situ, berarti emang Allah tidak mengamanahkan di situ. Jadi nggak dibuat ribet. Saya sebagai anak pertama punya tanggung jawab untuk menguatkan semua keluarga, mama, nenek, adik. Semoga yang ditinggalkan Abi yayasan dan pesantren bisa lebih baik ke depannya, keluarga juga bisa meneruskan apa yang Abi tinggalkan, bisa istiqomah. Kita juga berharap apa yang Abi tinggalkan itu gak hilang, dalam artian tetap tetap mengalir semua ilmu-ilmu dan prinsip-prinsip apa yang Abi ajarkan di masyarakat. Angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan Umi Rania juga berbicara tentang mundurnya Alvin sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra. Benarkah Umi menganggap Alvin belum sanggup untuk menjadi seorang pemimpin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun Intens Investigasi yang kedua. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Selamat ulang tahun, happy anniversary yang kedua untuk Intens Investigasi. Semoga programnya panjang terus, panjang umur, dan semakin sukses. Dan all the best! Ujian bertubi-tubi terus dihadapi oleh Muhammad Alvin Faiz, putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham. Semakin besar bak bola salju, siapa sangka kabar mundurnya Alvin Faiz sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra turut menyita perhatian Umi Rania Bawazir. Di tengah kemelut tersebut, Umi Rania, istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, angkat bicara terkait kasus yang dihadapi oleh Alvin. Benarkah ia sendiri melihat sosok Alvin sejatinya belum pantas untuk memimpin yayasan sebesar itu? Kayaknya sih kalau untuk sosok Alvin sendiri belum ya. Harus belajar lah. Semua pun anak-anak manapun kayak anak Umi pun belum pantas memegang suatu yayasan kalau dia belum ada bekal ilmunya, belum ada pengalamannya, belum. Maka lebih baik diserahkan kepada yang pengalaman seperti sahabat almarhum, gitu kan. Memang sudah ngikutin almarhum dari awal. Kalau untuk almarhum sendiri, untuk yayasan almarhum sih berharap dibina oleh Ustadz Syukur dulu. Terus almarhum juga berharap, memang kan Alvin Amar nanti yang megang nih Gunung Sindur Azikra, tapi beliau berharap sahabat-sahabatnya ini, guru-gurunya ini membimbing anak-anaknya lah. Nah, ketika anaknya sudah terbimbing, sudah banyak bekal ilmunya, ya jadi kan enak megang yayasannya. Ya kalau misalkan ngundurin diri, mungkin itu langkah yang terbaik lah yang diambil. Mudah-mudahan bukan ngundurin diri aja, tapi dia juga menimba ilmu ya. Pak Eteng itu donatur, sahabat Murabi, orang Pertamina, dekat sekali sama Murabi, tiba-tiba dia dikeluarkan tanpa ada pengunduran. Terus tiba-tiba Alvin diangkat jadi ketua pembina. Wasiatnya Murabi, setelah kalau nanti saya meninggal, kata Ustadz Arifin Ilham, penerus saya adalah dia, yaitu Ustadz Abdul Syukur, yang membersamai, yang berjuang dari nol, dari minus.
sampai ada Asikro hari ini. Porsi Alvin sangat tinggi. Alvin bisa memecat semua siapapun yang dia mau karena dia ketua pembina. Jadi yayasan itu paling tinggi ketua pembina. Pembina punya anggota, pembina. Pembina ini seumur hidup tidak bisa diganti kecuali dia mengundurkan diri. Pembina ini seumur hidup menguasai yang di bawah. Yang di bawah nggak bisa intervensi. Walaupun Dewan Syuro tidak ada di akte yayasan. Nah, kenapa nggak tahu isi pembina ini ya mereka juga, tapi insya Allah akan dirubah dengan yang lebih baik. Alvin ini bukan ulama, Alvin nggak mondok juga nggak lulus, belum selesai keburu nikah. Terus Alvin belum menguasai kitab-kitab kuning, belum menguasai kitab yang lain. Alvin belum bisa tafsir Al-Quran, belum punya sanad Qurannya. Kok sekelas Alvin diberi amanah? Udah jelas amanahnya yang meneruskan saya adalah Ustadz Abdul Syukur. Itu wasiat yang jelas sekali. Kenapa tiba-tiba diberikan ke Alvin? Sedangkan kita menyalahi aturan di mana ketua pembina ini kelasnya Ustadz. Nggak sembarangan. Ketua pembina ini paham agama, paham syariat, paham semua aturan Islam. Apakah Alvin pantas jadi ketua pembina yayasan sebesar Asikro, nasional dan internasional, bekerja sama mengatur semua yang ada? Saya rasa belum. Alvin Faiz mendapat sorotan tajam usai bercerai lalu menikahi mantan istri sahabatnya. Umi Rania sendiri juga mendengar kisru terkait putra dari almarhum suaminya. Tanggapi terkait polemik pernikahan Alvin, secara belak-belakan Umi Rania angkat bicara bagaimana dirinya sempat memberikan nasihat kepada Alvin. Berikan wejangan saat putra sulung Ustadz Arifin Ilham itu tengah berada di ambang perceraian. Sayangnya, Alvin acuh tak acuh saat mendengar nasihat tersebut. Enggak. Karena kan mungkin mungkin lebih dengar ke orang tuanya atau mungkin dia lebih dengar pendapatnya misal. Cuma kalau Rarisa ada respon. Alvin ini anaknya baik, tapi kan namanya anak muda kan pasti labil ya. Jadi dia tuh harus dibimbing sebenarnya gitu, harus dibina, dibimbing biar dia lurus, jangan dilepas. Kalau dilepas ya anak muda manapun kalau dilepas sama orang tua, dilepas sama yang kanan kirinya ya pasti mengkol. Dapat berita waktu awal-awal perceraian, itu kan Umi langsung nasihati lewat DM, lewat SMS gitu kan. Ya itu aja sih, jadi sekedar menasihati terus mendoakan selesai. Sebenarnya kan permasalahan Asikro ini nggak meluas tadinya. Tiba-tiba meledak ketika Alvin menikah lagi. Diam-diam, langsung itu media ribut semua. Alvin menikah lagi. Saya bukan ulama, saya orang yang belajar Islam, baru masuk Islam hitungan jari. Tapi saya pegangannya hadis, di mana Rasulullah SAW mengatakan, umumkanlah pernikahan. Dan pernikahan tidak boleh diam-diam. Kalau diam-diam, digugurkan, dianggap gugur. Nah, tidak ada alasan dan tidak ada kepentingan yang bisa menghalalkan pernikahan itu tidak usah diumumkan. Kalau dulu tidak diumumkan itu hanya karena waktu itu Islam masih minoritas, suasana perang. Jadi tidak perlu tinggal bilang ini istriku selesai. Tapi dalam hal ini pernikahan itu harusnya diumumkan. Bahkan guru-gurunya sendiri nggak tahu. Kiai Muti Ali nggak tahu, Ustadz Ferry Nur nggak tahu. Mereka juga terkejut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.